Hai semua. Hai. Balik lagi sama aku di channel kesayangan kalian. Wow. Dan hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama salah satu teman kuliah aku. Perkenalkan diri, monggo. Nama aku Aitri Aprilianingsih, temennya Nani. Sebelum lanjut ke videonya, aku minta ke teman-teman buat subscribe dulu buat yang belum subscribe. Langsung aja kita ke inti videonya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, para viewer, subscriber dan juga sahabat KKI. Sahabat setia. Yang pertama adalah pertanyaan dari Indra Kancut. Namanya ada apa dengan namanya? Jangan-jangan emang di KTP ya. Waduh. Oke, buat Mas Indra Kancut, dia bertanya, arsitektur bisa nggak ya sambil kerja? Bisa. Bisa banget, bisa banget. Karena teman kita juga banyak Banyak. yang kerja sambil kuliah. Iya, betul. Terus yang paling penting bagi waktu kalian masing-masing. Soalnya kan tugasnya juga nggak sedikit ya di arsitek itu. Ya nggak cuma di arsitek sih, Semuanya tempat kuliah semua itu pasti. jurusan itu punya tugasnya masing-masing. Cuma kalau di arsitek tuh benar-benar kita karena tugasnya praktek dalam bentuk produk gitu kan, jadi harus benar-benar pinter-pinter membagi waktu biar hasil tugasnya itu bagus gitu loh. Betul. Dan kalian juga nggak bakalan gimana ya, kayak alah kuliah doang itu kan juga nggak boleh itu. Ya kerjaan diseriusin, kuliahnya juga diseriusin. Kalau kalian nggak bisa nggak pinter-pinter bagi waktu tuh mending jangan coba-coba sambil kerja. Kalau mau ya udah seriusin dulu kuliahnya, nanti baru kerja. Gitu. Ya kalian cukup tahu diri aja kira-kira kemampuan kalian itu bisa disambi kerja Atau apa enggak gitu. Soalnya biasanya yang sambil kerja itu dia udah punya pengalaman kerja sebelumnya gitu. Kalau misalkan apalagi kan mereka dari SMK bangunan gitu, biasanya 1 tahun sebelum mereka kuliah atau 2 tahun sebelum mereka kuliah itu mereka udah kerja duluan sama kontraktor kayak gitu. Jadi mereka ngerti lapangan tuh kayak gimana sih, kerja di lapangan tuh kayak gimana. Jadi mereka benar-benar berani ambil resiko gitu loh. Soalnya mereka pasti udah bisa udah bisa ngebagi waktu merekanya masing-masing. Kasarannya ya kerjaan mereka udah bisa dikerjain sambil merem gitu. Dikendalin. Tapi nggak sedikit juga teman-teman kita yang apalagi ya kakak-kakak tingkat ya yang biasanya itu mereka mungkin butuh dalam masalah finansial ya. Dan mereka milih pekerjaannya alhasil kuliahnya itu terbengkalai. Jadi mereka benar-benar ada yang sampai 10 semester, bahkan lebih gitu. Ada yang di DO juga gara-gara itu. Sebenarnya mereka nggak bukan karena bodoh, tapi mereka tuh emang mahasiswa yang berprestasi. Cuma karena mereka lebih mungkin membutuhkan uang atau buat biaya kuliah juga. Jadi mereka mending kuliahnya dikip dulu, terus mereka sambil kerja gitu. Ya Gitulah. Guys, lanjut. Dayu Septian mau tanya dong soal tes arsiteknya nanti kayak bagaimana ya? Soal tes itu maksudnya masuk ke universitasnya ya? Atau mau masuk ke jurusan, sebenarnya sama aja ya. Kalau kamu dulu tes nggak? Aku dulu nggak sih, cuman wawancara sama input nilai rapot aja. Kalau aku tuh dulu tes, soalnya nggak pakai nilai rapot. Jadi ya biasalah awalnya pengen keliling-keliling nyari negeri dulu, tapi ujung-ujungnya juga ditolak. Nggak ditolak sih, mungkin banyak banyak yang lebih orang beruntung smart. Terus lebih smart juga. Jadi ya begitulah, akhirnya aku dapat gelombang yang terakhir. Alhasil kita aku malahnya jadi gimana sih ngomongnya, malah jadi ikut tes kayak gitu. Tesnya tuh nggak sulit-sulit banget, kayak tes biasa gitu. Ada matematika, ada PKN, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, terus ada psikotes juga. Tapi psikotesnya nggak yang kayak psikotes mau masuk ke perusahaan ya. Soalnya yang masuk ke perusahaan itu kan banyak banget sampai berkloter-kloter kan. Soalnya kalau ini nggak, cuma TPA biasa lah kayak gitu. TPA. Ya kalian bisa searching sendiri lah TPA itu apa, bentuknya seperti apa. Lanjut, Putu Aji, prospek lulusan arsi Kak
bikin videonya dan setelah lulus kerja di apa aja. Di sini kita bakal bahas secara umum aja ya, maksudnya nggak detailnya itu kayak apa. Kalau mau teman-teman pengen tahu detailnya kayak apa, sebelumnya aku udah pernah bikin videonya. Nanti kalau nggak males aku bakal bikin link di sini atau di description, silahkan dibuka aja. Ya intinya apa ya, kan bisa jadi drafter itu nanti kita bantuin gambar bangunan gitu. Tapi drafter juga sebenarnya nggak cuman bangunan, karena di perusahaan mebel-mebel gitu juga dibutuhin, harus bisa elektronik juga ada drafter ya. Sama apa lagi ya, yang melenceng dari arsitek itu sebenarnya banyak kok. Kalau dari pure arsitek ya paling-paling junior arsitek bisa desain interior, habis itu drafter interior, terus apa lagi ya, konsultan gitu kan. Iya, kayak bisa kalau misalkan kalian udah kuliah profesi, kalian bisa buka studio sendiri. Malah sebenarnya keuntungan lulusan arsitek itu kalau misalkan kalian nih pahit-pahitnya nih nggak keterima di suatu studio atau misalkan perusahaan kontraktor kayak gitu, kalian bisa sambil apa ya, freelance gitu loh. Jadi kalau misalkan sendiri. Sekarang kalian kerja di di perusahaan yang bukan berhubungan dengan jurusan kalian, misalkan jadi contohnya admin gitu ya, misalnya jadi admin gitu, kalian kerja jadi admin siangnya atau sampai sore, itu kalian masih bisa terima jasa desain gitu loh. Jadi masih tetap bisa belajar dan masih tetap bisa jadi arsitek juga gitu loh. Karena kalau arsitek itu waktunya kebanyakan fleksibel ya, yang penting deadline-nya itu kapan, terus tinggal kalian rancangan. Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengendalikan kita gitu. Lanjut, dari desainer interior ID, Kak, katanya ada hitung-hitungannya sebanyak apa dan sesusah apa. Kalau anak IPS bisa nggak? Bisa aja, tapi tergantung kampusnya juga, mereka nerima yang dari selain IPA apa enggak. Soalnya kalau kata orang kan masuk IPA itu bisa masuk di mana aja. Mungkin maksudnya itu, kayak kalau dari arsitek itu dari IPA bisa banget masuk, tapi kalau dari IPS untuk beberapa universitas mungkin nggak bisa ya. Tapi kalau di kampus kita boleh ya. Boleh aja. Banyak kok yang dari IPS. Temen-temen kita gitu, cewek-cewek juga banyak yang dari IPS. Nyatanya bisa-bisa aja gitu. Dan kita kan kalau kuliah itu mulai bener-bener dari nol lagi gitu. Jadi kita nggak usah aku anak IPA kok, nggak boleh ya. Tidak boleh. Apa hebatnya anak IPA sebenarnya, aku tuh nggak ngerti. Anak IPS ya Bu? Aku IPA. Serius ya, nggak percaya kan? Iya IPA. Iya, tanya tuh sama. Ya kan anak IPA tuh terkenal pinter. Tapi jujur aku dulu waktu SMA masuk di IPA tuh kayak apa ini gitu, gitu, dunia mana ini masih bumi kah, kamu siapa gitu. Aku tuh nggak mengenal kayak apa sih, kayak hidup tapi mati gitu, nggak punya. Di arsitek iya nggak? Di arsitek masih mending, soalnya kalau di IPA itu hafalannya jalan, hitungannya jalan, semuanya. Prakteknya jalan ya. Pokoknya bikin gila. Pertanyaannya tuh belum kejawab. Oh iya, sorry. Dari IPS hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Oh iya, arsitek tuh ada hitung-hitungan, tapi cuma basic aja gitu. Gampang-gampang dan simple banget. Cuma ada beberapa mata kuliah yang hitung-hitungan di jurusan arsitek tuh. Tapi itu nggak inti-inti banget. Nggak inti banget, cuma basic. Cuma kita perlu tahu juga, kayak misalkan sebenarnya kolom yang ideal tuh ukurannya berapa sih, tapi nggak sedetail kayak tulangannya tuh harus dihitung. Karena itu kerjaannya sipil. Iya, tapi kalau nanti kita jadi drafter, kita juga bakal belajar belajar menghitung tulangan juga. Dan yang penting RAB sih. Kalau RAB tuh kita emang ada mata kuliahnya sendiri, dan itu dari mulai perancangan sampai perhitungan kita sendiri gitu yang kerjain. Kalau RAB itu nanti outputnya itu kita sebenarnya bangun rumah segini tuh habis dananya tuh berapa sih, atau butuh budget berapa sih gitu. Begitu. Lanjut. Tadi mana sih? Bagus Iman ya sekarang. Bagus Iman Ramdhani. Kak mau tanya, anak arsi harus punya laptop yang speknya gimana?
nggak harus yang ROG gitu Iya. atau nggak harus yang mahal MacBook lah apa itu nggak ngerti nggak kenal karena kita adalah pengguna kita pengguna laptop cap kentang yang sebenarnya baik-baik aja, cuman ya kendala itu artinya didana, semuanya ya, didana betul. sesuai kemampuan masing-masing ya. Kalau misalkan kalian mampunya itu di ya intinya yang penting buat grafis kuat gitu aja. Jadi jangan yang benar-benar kalian harus memaksakan harus ROG atau MSI atau MacBook gitu. Nggak harus yang kayak gitu-gitu sih. Soalnya selama 4 tahun kita kuliah, 3,5 tahun ya, 3,5 tahun kita kuliah, nyatanya kita pakai laptop modelan kayak gini seperti ini aja. Kita kuat-kuat Kita aja bisa, kok, nyatanya lulus kok, Iya. nyatanya lulus. ya walaupun lulusnya cuman asal lulus aja sih. Lulus ya, nggak ini ya, nggak kumlot, tapi Ya, ya ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya juga bukan semata-mata dari laptopnya, tapi Iya. dari apa ini? Otaknya. dari jidat, dari kreativitasnya kita, dari ya gini aja deh, kalau misalnya laptop kita udah tahu kentang, tapi kita ngerjainnya mepet gitu, terus deadline. lama banget, terus marah-marah malah laptopnya dibanting, Iya. kan malah nambah masalah gitu. Kalau aku bukan laptopnya yang dibanting, Apa? mouse-nya yang dibanting. Udah berapa kali ganti mouse? Aku dari awal kuliah ya sampai sekarang udah kayaknya udah pokoknya paling boros banget aku kalau sama mouse. Dia mouse Apalagi- dimakan guys. Apalagi yang berhubungan dengan kabel. Itu benar-benar dah baru beli berapa soalnya aku tuh dilipet, selalu digulung gitu loh. Jadi dia benar-benar dalamnya tuh pasti dan itu tuh biasanya di sininya loh guys. Di sininya Tuh, yang guys. bermasalah. Jadi Nah. jangan kalau bisa nggak usah rapi-rapi dah udah gitu. Tuh, kayak aku loh nggak pernah rapi, jadi makanya kalau masalah urusan kabel itu paling awet. Masa sih? Kerja Arsi ngapain? Kalau yang suka apa ya belajar di praktek sih sebenarnya mereka bakalan asik dan menikmati sih di arsitek. Karena kalau kalian kuliah di Jogja nih banyak pantai yang bagus-bagus banget. Jadi kalau mau refreshing habis UAS atau UTS gitu tinggal pergi aja ke pantai kalau kalian suka pantai. Kalau yang suka mall, jangan ditanya lagi.